Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu di dalam gua. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang jiwa janin tingkat 9. Tan Yun mulai mengerahkan dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, aura surga dan bumi yang kaya di gua itu seperti naga mengalir ke hati Tan Yun. Tiba-tiba jejak kekuatan spiritual di kolam roh dengan radius 100 kaki berkumpul di sumur kering ke-9 seperti janin roh, seperti awan emas yang tebal. Di antara pikiran Tan Yun, jejak kekuatan spiritual di awan emas terjalin 10 kali lebih cepat dari orang biasa dan perlahan meleleh menjadi tetesan cairan spiritual emas muda seperti tetesan hujan pada janin spiritual ke-9. 10 hari kemudian, cairan roh di mulut ke-9 janin roh itu penuh dan berkilau. Saat itu, cairan di dalam janin seolah memberi kehidupan dan mulai berputar. 5 jam kemudian, cairan itu mengembun menjadi sosok manusia cair yang duduk bersila. Kemudian terbentuklah manusia cair itu mulai memadat perlahan. 5 bulan kemudian, itu menjadi jiwa janin Hongmeng yang persis seperti Tan Yun yang sedang duduk bersila tak bergerak dalam embrio spiritual ke-9. Segera, seketika jiwa janin Hongmeng ke-9 membuka matanya. 9 jiwa janin Hongmeng berada dalam cincin dan bersila di janin spiritual, yang berarti bahwa Tan Yun menghabiskan 1 tahun 5 bulan dan 10 hari di gua dan memasuki 9 tingkat jiwa janin. Ketika aku dipromosikan ke alam ke-9, aku akhirnya dapat menyelesaikan kultivasi kedua dari tubuh Hongmeng dan memasuki puncak urutan kedua, gumam Tan Yun. Itu seperti penguasa dunia Hongmeng menginjak kehampaan dalam satu pemikiran. 10 helai cairan ilahi naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan, kemudian berputar-putar di sekelilingnya perlahan seperti pelangi, terurai menjadi untayan cairan terpisah dari sumbernya. Setelah itu terus-menerus mengebor ke dalam alisnya dan itu turun di sepanjang leher. Sekarang Tan Yun telah menyempurnakan kaki, tungkai, tangan, lengan, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang pinggangnya. Sekarang dia hanya perlu mengeraskan tulang rawan, otot, dan tulang renyah di antara klavikula dan tulang lainnya, dan dia dapat memasuki puncak urutan kedua tubuh Hongmengnya. Pada saat itu, setelah promosi keadaan jiwa janin selesai, tengkoraknya akan sempurna dan dia dapat memasuki tahap awal. Pada saat itu kekuatan fisiknya akan melonjak jauh. Jika dia dapat mengolah tubuh Hongmeng sampai ke tingkat ke-7, maka dia dapat berubah menjadi raksasa. Tentu saja dia dapat mengecilkan tubuhnya dengan bebas juga. Pada saat ini cairan surgawi Hongmeng mulai mengeraskan tulangnya. Dengan semua tulang penghubung yang patah, Tan Yun jatuh dengan lembut di dalam gua. Di bawah rasa sakit yang hebat, wajahnya terdistorsi dan berkeringat. Namun demikian, dia tidak pernah berteriak kesakitan. 3 jam kemudian, seluruh tubuh Tan Yun bergabung dengan tulangnya dan hancur secepat mungkin. Ketika Tan Yun meraung, persendiannya tiba-tiba pecah dan menyemprotkan puluhan bubuk tulang. Tiba-tiba darah mengalir di persendian. Kemudian darah berhenti menyembur dan tulang yang hilang digantikan oleh cairan surgawi Hongmeng dalam bentuk cair. Proses fluidisasi dan pembentukan kembali tulang menjadi semakin menyakitkan, sehingga ke-7 lubang Tan Yun dipenuhi dengan gumpalan darah. Dia berguling-guling di tanah kesakitan tetapi tidak mengeluarkan suara. Dalam penderitaan makhluk non-manusia, secara tidak sadar 100 hari telah berlalu. Ketika 10 helai cairan surgawi Hongmeng di dunia Hongmeng telah disempurnakan, Tan Yun telah menyelesaikan remodeling tulangnya. Akhirnya memasuki puncak orde kedua, Tan Yun berbaling di tanah, perlahan-lahan menggerakkan persendiannya, membuat suara derit yang menakutkan. Pada saat aktivitas, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan melesat keluar dari gua. Rambutnya berterbangan dan ruang seperti riak air. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim seperti gelombang tak terlihat, menyebar ke segala arah. 10 li, 100 li, 200 li, 300 li, segera melebihi 380 mil dan tidak berhenti sampai 500 mil.
Itu berarti kekuatan jiwa Tanyun telah mencapai ranah pemurnian jiwa tingkat 3. Dalam hal ini Tanyun tidak terkejut karena dia tidak hanya melangkah ke tingkat ke-9 jiwa janin, tetapi juga tubuh Hongmengnya memasuki puncak tingkat kedua. Sekarang kekerasan tubuhnya sudah sebanding dengan senjata roh terbaik dan dia dapat menghancurkan senjata roh terbaik dengan jari-jarinya. Di bawah tubuh yang begitu kuat, jiwanya sebanding dengan alam pemurnian tingkat 3. Dan ini normal. Tanyun yang masih mengenakan benang dingin nafas penyut, Tanyun melintas seperti kilat hitam melewati langit rendah dan muncul 300 kaki jauhnya. Pada saat yang sama kecepatan meningkat dari 260 kaki melewati kekosongan mencapai 300 kaki. Saat rana Tanyun meningkat dan tubuhnya menjadi lebih kuat, tidak hanya kecepatannya meningkat tajam, tetapi juga kekuatan formasi pedang surgawi Hongmengnya juga meningkat pesat. Di antara murid-murid di alam jiwa janin, tidak ada lagi yang bisa menandingiku, ucap Tanyun ketika dia menyadari ini. Dia cukup senang. Dia merasakan tas binatang roh yang tergantung di pinggangnya mulai bergerak. Ketika pagoda ruang waktu menengah meledak, Tanyun tahu bahwa tas binatang roh tidak dapat menahan dampaknya. Pada saat itu, dia memasukkan tas binatang roh ke dalam cincin penyimpanannya. Tas binatang roh berisi naga emas, singa emas, dan kerap pembunuh. Meskipun tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan untuk waktu yang lama, tidak apa-apa untuk waktu yang singkat. Kemudian, setelah Tanyun dimakamkan di peti mati hari itu, dia mengeluarkan tas binatang roh dari cincin penyimpanannya. Saat ini, ketika Tanyun mengendalikan suasana hatinya yang melonjak dan menyusupkan pengetahuan spiritualnya ke dalam tas binatang roh, dia melihat pandangan yang telah lama hilang. Di dalam tas binatang roh, kera pembunuh iblis masih tidur. Di samping kera itu, singa naga emas menatap dan meraung ke mulut tas binatang roh yang tertutup. Suara itu mengandung warna rindu yang dalam. Hahaha, surga juga menolongku, ucap Tanyun mengambil kembali energi spiritualnya dan berkata sambil tersenyum. Bocah besar, keluarlah dan biarkan aku melihatmu dengan baik, ucap Tanyun. Tiba-tiba seberkas cahaya keemasan mengalir dari tas binatang roh dengan kecepatan yang begitu cepat. Tanyun hampir tidak bisa melihat kecepatannya. Singa mengaum dan mengguncang lembah. Tanyun mendongak dan melihat singa dewa naga emas dengan rambut emas setinggi 100 kaki di seluruh bidang penglihatan. Sayapnya membentang hingga 200 kaki menghalangi langit dan matahari. Napas jangka panjang dari tingkat ketiga yang membuat Tanyun merasa berdebar-debar. Pada saat ini, burung-burung terbang di lembah segera terbang menuruni puncak pohon dan gemetar pada dewa singa naga emas. Kupu-kupu berhenti menari di lembah dan monster tingkat pertama merangkak di tanah satu demi satu. Di pupil mereka yang besar, mereka menunjukkan warna ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Singa naga emas berkeliaran di langit seperti kilat emas terbang di depan Tanyun dengan embusan angin. Segera merangkak di kaki Tanyun, sepasang pupil besar mengungkapkan warna kehilangan dan kekaguman. Meskipun kasa dingin nafas penyu menutupi wajah Tanyun dan menghembuskan nafas Tanyun, Dewa Singa Naga Emas menegaskan bahwa manusia di depannya adalah tuannya sendiri. Baiklah, bangunlah, aku sudah menunggumu, tapi aku sudah menunggu terlalu lama, ucap Tanyun. Tanyun membelai kepala singa naga emas dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pang Siyuan dan Qiu Yoming, waktu kematianmu sudah datang, gumam Tanyun. Dalam dunia binatang, binatang dibagi beberapa tahap utama. Tahap kelahiran, tahap pertumbuhan, tahap dewasa, dan tahap transisi. Secara umum, kekuatan binatang di tahap kelahiran tingkat 3 sebanding dengan kekuatan alam pemurnian jiwa tingkat 1-3. Sedangkan tahap pertumbuhan tingkat ketiga sebanding dengan kekuatan alam pemurnian tingkat 4-6. Tanyun tahu bahwa Dewa Singa Naga Emas masih belum cukup kuat untuk menampilkan semua jenis bakat dan kekuatan Dewa Naga Emas. Tapi itu hanya mengandalkan tulang Dewa Naga Emas di tubuhnya dan memiliki darah Dewa Naga Emas saja. Kecepatan dan kekuatan fisiknya sudah cukup untuk membunuh kultivator di alam pemurnian jiwa biasa. Tanyun percaya diri, bahkan jika Qiu Yongming, Pang Siyuan, dan Luwu bergabung bersama, mereka mungkin bukan lawan dari Singa Naga Emas. Yang paling penting adalah tulang Dewa Singa Naga Emas telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Kekuatan dagingnya sangat kuat dan bisa dikatakan abadi. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa ketika Dewa Singa Naga Emas memasuki tingkat keempat, dia dapat berbicara layaknya manusia. "Masuklah kembali," ucap Tan Yun tersenyum dan mengangkat kerudung dingin kura-kura itu. Singa Naga Emas tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu menjadi seukuran burung kecil, berubah menjadi sentuhan cahaya keemasan dan masuk ke kerah dada Tan Yun. "Sembunyikan nafasmu dan ingat bahwa kau tidak bisa keluar tanpa seizinku di masa depan," perintah Tan Yun. Bagaimanapun, Dewa Singa Naga Emas adalah monster tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Jika itu muncul di gerbang dalam, itu pasti akan menyebabkan kepanikan di antara para murid dan muncul niat jahat para tetua. Singa Naga Emas mengaum, tanda bahwa dia mengerti maksud Tan Yun, dan kemudian dia muncul di depan dada Tan Yun, namun hanya kepala kecilnya yang muncul. Tan Yun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, "Aku telah berlatih di gua selama 1 tahun 8 bulan dan 20 hari. Waktu di luar telah berlalu hampir 1 tahun 2 bulan. Songde tua seharusnya sudah menyiapkan 11 jenis bahan pemurnian untukku sejak 8 bulan yang lalu. Berarti saat ini harusnya sudah terkumpul semua. Masih ada 4 bulan tersisa dari retreat 2 tahun Meng Yi dan Xiao," ucap Tan Yun. "Muridku juga belum melihatku selama lebih dari setahun, dan aku tidak tahu apakah dia sedang mencariku. Baiklah, aku akan kembali ke Gunung Peri Changling untuk melihat apakah ada bendera yang terpasang di sana," ucap Tan Yun. Tan Yun menunjukkan senyum di matanya dan dengan cepat mengembalikan formasi kubahnya dan formasi ruang waktu kelas menengahnya. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Bocah besar, jadilah tungganganku. Aku akan menyamar dan terbang bersamamu." Singa Naga Emas lalu muncul di tanah dan menjadi seukuran kucing besar. Tan Yun melangkah ke punggung Singa Naga Emas dan mulai memandu arah. Dia meminta Singa Naga Emas untuk terbang menuju gerbang Gunung Divisi Pil sejauh 300.000 mil. Ditutupi oleh benang dingin nafas kura-kura, Dewa Singa Naga Emas di bawah kaki Tan Yun. Tan Yun kemudian merasa pusing ketika angin bertiup di telinganya. Dia menemukan bahwa dia tiba-tiba telah naik ke langit yang tinggi dan muncul di atas lembah. "Sangat cepat," ucap Tan Yun setelah Tan Yun menstabilkan tubuhnya. Dia menemukan Singa Naga Emas di bawah kakinya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan seakan bertanya, "Tidak apa-apa, terbanglah dengan kecepatan tercepatmu. Biarkan aku merasakan perasaan terbang melintasi langit. Aku sudah lama tidak merasakan perasaan ini," ucap Tan Yun berkata sambil tersenyum. Singa Naga Emas menyeringai dan terbang menuju Divisi Pil dengan seluruh kekuatannya. "Hahaha, keren," ucap Tan Yun memuji tanpa pelit. "Bocah besar, dengan kecepatan yang kau inginkan untuk terbang saat ini, kau dapat melakukan perjalanan 50.000 mil sehari, yang sebanding dengan kecepatan perahu roh terbaik," ucap Tan Yun. Di langit, Tan Yun seperti kilat hitam. Kecepatannya luar biasa. Jangankan melihat dari kejauhan, bahkan jika berdiri samping Tan Yun, hanya bisa salah mengira bahwa Tan Yun sedang menyeberang di udara, setidaknya di atas ranah pemurnian jiwa. Tapi ini seperti ranah jiwa ilahi. Semua kultivator tahu bahwa di ranah alam pemurnian jiwa ke bawah, jika terbang perlu menggunakan pedang. Kultivator di ranah jiwa ilahi, mereka dapat memiliki kemampuan untuk terbang di udara tanpa perlu pedang terbang, karena mereka sudah mampu merobek kekosongan dengan kekuatannya. Sebuah perjalanan kultivasi memang besar dan luas. Sekarang Tan Yun baru mulai merangkak naik, dan perjalanannya masih sangat panjang. 300.000 mil jauhnya, Dewa Singa Naga Emas tiba hanya dalam semalam. Ketika matahari terbit, Tan Yun melintas di atas gerbang Gunung Divisi Pil dan pergi ke Gunung Changling, 60.000 mil jauhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga para murid taman obat yang menjaga gerbang gunung tidak menyadarinya. 1,5 jam kemudian, Tan Yun muncul di atas taman obat Lingsan. Danyu kemudian melihatnya melangkah di udara. Danyu berteriak dalam hatinya. Segera kemudian dia berlutut, berbalik dan berteriak, "Penatua datang!" ucapnya.
Jadi lebih dari 700 murid taman obat berlari ke arah Danyu satu demi satu, berlutut dengan hormat dan berteriak serempak, "Hormat kepada sesepuh!" Suara mereka ribut. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya melihat seorang pria berdiri di udara, dan sudah pasti mereka menebak bahwa pria ini setidaknya adalah penatua dari gerbang peri. Mereka tahu bahwa bahkan 9 kepala divisi dari gerbang dalam hanya berada di ranah pemurnian jiwa, dan mereka tidak dapat berdiri di udara dan terbang melintasi kehampaan. Tapi pria ini berdiri di atas udara. "Bangunlah," suara tua itu keluar dari mulut Tan Yun. "Terima kasih sesepuh," ucap para murid. Setelah itu mereka berdiri. Dan Yu membungkuk dalam-dalam. "Sesepuh, datang ke kebun obat Lingsan untuk mengambil obat? Jika demikian, beritahu aku dan aku akan segera mengambilkannya untukmu," ucap Dan Yu. "Aku baru saja mendengar tentang kematian Tan Yun dan ingin datang dan melihat si jenius yang sudah meninggal," ucap suara Tan Yun dari jauh. Dan Yu dan yang lainnya memiliki mata merah dan air mata di mata mereka. Dalam hati mereka, meskipun Tan Yun telah meninggal selama lebih dari setahun, mereka masih memikirkan kematian Tan Yun dan tidak bisa menahan kesedihannya. Yang mati sudah meninggal dan yang hidup dalam keadaan sehat. Jika dia masih hidup, dia juga pasti tidak ingin melihat kalian sedih, ucap Tan Yun berbicara. Ujungnya masam dan hatinya sangat tersentuh. Strategi penembakan jangkrik emasnya telah melukai banyak orang yang peduli padanya. Ini termasuk para murid Taman Obat Lingsan, terutama saudara Sen King Feng dan Sen King Qiu. "Baik, terima kasih atas pengajaranmu. Tetapi pembunuh senior Tan belum ditemukan hingga saat ini. Kami benar-benar masih memikirkannya," ucap Dan Yu. "Iya sesepuh, sudah lama sekali pembunuhnya masih buron," ucap yang lain. Para murid ikut menangis. "Jangan khawatir, tidak peduli seberapa licik si pembunuh, akan ada hari debu mengambang di permukaan. Kalian akan segera mengetahui pembunuhnya. Aku janji," Tan Yun berkata dengan percaya diri. Orang-orang sangat senang ketika mendengar perkataan itu. "Baiklah, aku akan pergi mengunjungi makam Tan Yun. Ini ambillah untuk kalian," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun mengatakan ini, cincin penyimpanannya berkedip di antara jari-jarinya. Tiba-tiba lusinan botol pil dan ratusan pedang terbang melintas di depan para murid. Pedang dan pil terbang ini diperoleh secara alami setelah Tan Yun membunuh murid-murid dari divisi jiwa suci, murid penegak hukum, Pang He, Sun Abe, Yeling, dan musuh lainnya. Tan Yun telah menghapus bau nafas barang rampasan, sehingga yang lain tidak dapat menemukan jejak apapun. "Terima kasih penatua, terima kasih atas hadiahmu sesepuh," ucap para murid ini. Dan Yu dan yang lainnya bersujud satu demi satu dan kegembiraan mereka tak terlukiskan. "Bangunlah," Tan Yun meminta semua orang untuk bangun sambil menunjuk ke arah Dan Yu. "Baik sesepuh," Dan Yu menjawab. Tan Yun seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di puncak Gunung Changling. Di puncak teratas ada dua bendera, satu berwarna ungu dan yang lainnya berwarna biru. Ungu berarti Sen Subing yang mencari dirinya, sedangkan biru berarti Songde yang mencari dirinya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.